Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas soal pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan bahwa sedang mencari sebuah printer. Nah, printer untuk mahasiswa ini seperti apa? Jadi kebutuhan cetaknya adalah untuk cetak tugas dan juga tugas kuliah dan juga mungkin tugas-tugas cetak yang lainnya. Nah, seperti pada video sebelumnya, yang pernah saya bahas itu adalah printer untuk pengguna di rumah seperti ini. Nah, prinsipnya printer yang digunakan di rumah atau untuk cetak tugas sekolah sampai dengan tugas kuliah itu kurang lebih sama. Nah, yang perlu diperhatikan atau dipertanyakan dulu adalah sebagai berikut. Printer ini yang teman-teman sedang cari adalah printer yang buat cuma cetak tugas kerja aja atau tugas sekolah, kuliah, atau juga sekalian buat kerja. Jadi printernya juga sekalian dipakai buat cetak mungkin online shop, resi pengiriman, brosur, alamat pengiriman, juga untuk sebagai rental printing, juga untuk cetak foto, atau printer ini diberdayakan untuk jadi duit. Jadi dia bisa mencetak dan juga menghasilkan profit buat teman-teman. Nah, untuk yang saat ini saya bahas dari untuk cetak tugas aja. Oke? Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, dari awal sampai dengan saat ini, saya selalu merekomendasikan printer cartridge tinta hemat. Yaitu kita beli printer, tapi kita juga harus tahu berapa harga cartridge tintanya. Ini cartridge ya, cartridge tintanya berapa, dan dia bisa mencetak sampai dengan berapa halaman. Itu kita bisa berhitung estimasi biaya cetak per lembarnya berapa. Jadi kita jangan asal beli printer, tapi ternyata cartridge tintanya boros. Nah, jadi yang seperti sudah saya informasikan adalah selalu rekomendasinya adalah cartridge tinta hemat. Ya, tinta hematnya ini sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer biasa. Nanti kita bisa lihat perbedaannya apa. Oke, nah kita kembali ke tipe printernya. Untuk tipe printernya itu sebagai berikut, yaitu Ink Advantage, ini produk dari HP, dan satunya lagi adalah Ink Efficient, produk dari Canon. Nah, jadi untuk tipe-tipe yang Ink Advantage seperti ini, kalau teman-teman lihat produknya itu pasti dia ada informasi jelas di sini tertulis HP DeskJet Ink Advantage. Nah, ini juga cartridge tintanya HP 680 Black Original Ink Advantage. Nah, ini cartridge tinta yang digunakan pada printer Ink Advantage. Dan juga untuk ini, HP DeskJet Ink Advantage 2337, HP DeskJet Ink Advantage 3775. Nah, printer-printer yang ada kata-kata Ink Advantage ini, artinya printer ini memiliki cartridge yang versi hemat. Dia bisa mencetak lebih banyak dengan biaya cetak lebih murah. Nah, pertanyaan berikutnya, bisa nggak printer yang biasa tapi diisi dengan cartridge Ink Advantage? Jawabannya tidak bisa, karena beda jenisnya dan juga beda dari chip cartridge-nya ini. Jadi kalau teman-teman salah beli printer yang biasa, terus mau pakai cartridge tinta Ink Advantage, itu nggak bisa jalan. Jadi harus sama, printernya Ink Advantage, cartridge-nya juga akan Ink Advantage. Oke? Nah, buat teman-teman yang suka produk Canon, ini juga sudah ada Canon Pixma E4270, Pixma E3370, Pixma E410. Nah, E-nya ini adalah Ink Efficient, yang seperti tadi saya sebut sini, Canon Ink Efficient E-Series. Oke, Canon E-Series adalah Ink Efficient. Jadi kalau teman-teman beli printer Canon yang ada Ink Efficient atau ada depannya E, ini adalah versi cartridge tinta hemat. Kalau yang nggak ada tulisan E-nya ini, artinya itu dia belum cartridge tinta hemat. Jadi kalau teman-teman beli mereknya Canon, terus udah gitu tipenya MP, IP, TR, TS, MX, ini bukan Ink Efficient. Artinya cartridge tinta mahal plus boros. Oke, ini aneh. Kita sama sekali tidak rekomendasi. Not recommend. Tapi kalau teman-teman mau bayar mahal, cartridge tintanya, kos cetaknya sampai mahal sekali, ya terserah masing-masing. Karena kembali lagi kebijakan dari pemilihan printer berdasarkan kebutuhan masing-masing. Yang penting saya sudah cerita, kita sudah jelasin apa perbedaannya.
Nah, di sini kita sebutkan adalah cartridge tinta hemat itu sampai dengan 40% dibandingkan printer biasa. Oke, jadi kita udah jelas ya. Kalau buat cuma cetak tugas saja kita beli printer yang inkjet, tapi kita pilih yang Ink Advantage untuk merek HP dan juga Ink Efficient untuk tipe merek Canon. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini adalah printer yang buat sekalian kerja, jadi buat online shop atau rental printing. Sorry, sebelum lanjut ke nomor 2, kita bahas dulu nomor 1. Tadi saya mau cerita ini soal cartridge tinta hemat sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer biasa. Nah, kita lihat di sini ya. Setiap kali kita membeli cartridge tinta, contohnya kayak gini nih, cartridge tinta HP 680. Nah, di setiap cartridge tinta itu ada yang namanya page shield. Page shield ini adalah jumlah halaman cetak yang bisa dicetak oleh sebuah cartridge berdasarkan 5% coverage untuk mencetakkan teks dan juga continuous printing. Artinya kita di printer ini menggunakan cartridge dicetak terus-menerus. Oke, itu artinya page shield-nya dihitung berdasarkan kriteria sebagai berikut. Bukan gambar. Jadi bukan cetak gambar ya, ini semua cetak teks. Nah, kita harus tahu tipe cartridge-nya, harga cartridge-nya berapa, dan juga page shield-nya berapa. Kalau menurut saya, kriteria untuk kos cetak 300 sampai 350 per lembar untuk dokumen teks A4 ini rekomendasi. Nah, ada juga printer yang cartridge tintanya itu setiap kali kita cetak itu kita harus bayar 900 sampai 1.100 rupiah per lembar. Ini yang tadi disebut mahal dan ini bukan Ink Advantage. Karena kita bandingkan saja 350 per 1.100 itu mungkin lebih dari 50% hematnya. Oke, sedangkan kita tahu kalau kita cetak di luaran itu kita fotokopi aja 1 lembar 200 rupiah. Tapi kalau pakai printer sendiri itu harusnya nggak beda-beda jauh lah, 300 sampai 350. Tapi kalau sampai 1.100 per lembar itu sangat-sangat mahal dan tidak saya rekomendasi. Oke, jadi ini yang namanya page shield-nya kita harus hitung, kita harus lihat. Jadi jangan teman-teman nanti kena jebakan Batman. Udah beli printer, printernya murah, ternyata cartridge tintanya sangat-sangat mahal dan boros. Akhirnya kita frustasi, keluar uang begitu banyak, apalagi hari gini kita harus cermat berhitung. Berapa kos cetak per lembar, berapa harga cartridge tintanya, berapa page shield-nya, jumlah halamannya. Jadi kita tuh jangan dibohongin, terus tiba-tiba kita nggak tahu, habis saja cartridge tinta baru dipakai sebentar udah habis. Begitu beli lagi, harganya sampai ratusan ribu cartridge tinta aja. Oke, jadi semoga informasi ini bermanfaat dan pastinya supaya lebih jelas, supaya nggak salah dan nggak salah informasi, beli printer yang salah. Oke, kita kembali di sini. Oke, kalau tadi saya udah bicara soal printer yang buat cuma cetak tugas aja, sekarang kita bahas printer yang sekalian kerja. Ya, sekalian kerja ini artinya printernya yang kita rekomendasikan adalah printer inktank. Inktank itu sebenarnya adalah printer infus atau CIS atau original pabrikan. Jadi ini bukan yang modif-modif, bukan modif. Jadi bukan printer yang kita beli printer biasa, terus kita suruh dimodifikasi itu kita nggak rekomendasi juga seperti itu karena cepat rusak dan sering jajan cartridge. Ujung-ujungnya printer rusak melulu dan juga akhirnya kita keluar uang lebih mahal. Karena kita tahulah yang namanya barang resmi atau garansi sama yang dimodifikasi itu atau KW itu pasti kekuatannya beda. Dari cartridge-nya sendiri juga beda, di desainnya juga beda. Jadi kalau yang asli original garansi resmi itu 2 tahun sampai 20.000 cetak. Berarti dari pabrikan itu berani memberikan garansi sampai mencetak sekian banyak 20.000. Berarti memang produknya sudah paten. Oke? Nah, kalau tadi kita Ink Advantage, kalau inktank apa? Printer inktank. Printer inktank ini yang tadi saya sebutin nih. Nah, di sini adalah tangki tinta. Ini tintanya botolan. Oke? Jadi ini contohnya Epson. Dia sistemnya udah inktank semua, dia udah nggak punya yang namanya printer inkjet atau printer pakai cartridge, semuanya pakai sistem infus atau inktank. Nah, ini juga ada HP. Oke? Nah, selain HP ada juga ini juga tadi Epson yang baru, ada juga nanti Canon, kita lihat di sini ya, Canon inktank.
Canon Inktank. Nah, ini juga ada Canon, juga ada Inktank. Jadi semua ini yang kita rekomendasikan adalah printer-printer yang original. Semuanya sudah asli pabrikan, garansi resmi. Kita nggak pusing, semua di cover garansi. Cuma pakai aja, isi tinta original, beres. Nggak ada biaya perbaikan selama 2 tahun. Dan juga untuk biaya operasionalnya sangat-sangat super murah. Oke, nah kita lihat di sini gambar. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, modifikasi, modified. Nah, kita lihat ya. Ini adalah printer Canon. Ini contohnya ini printer Canon kebetulan. Ini yang dimodifikasi, dipasangin tangki tinta seperti ini di samping, dikasih selang. Nah, kayak gini nih, modelnya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang kita tidak rekomendasi. Kenapa? Karena udah pasti cartridge tintanya itu sering rusak, jajan cartridge terus dan mahal, dan ujung-ujungnya printernya juga akan rusak. Akibatnya apa? Kita keluar uang lebih banyak, buang-buang waktu lebih banyak, bolak-balik gara-gara ngurusin printer nggak beres, dan juga pasti selama kita menggunakan printer yang non-original seperti ini, udah pasti itu hasil kualitas cetaknya beda sama yang original. Itu rekomendasi dari saya. Tapi terserah kembali lagi ke masing-masing. Ya. Jadi kita udah jelasin supaya teman-teman juga teredukasi, tahu kalau sebenarnya printer Inktank itu harganya semakin murah, semakin terjangkau, dan nggak ada resiko, minim resiko. Oke? Nah, jadi saya rasa itu yang saya bisa bahas, saya bisa cerita. Jadi teman-teman udah tahu kira-kira printernya yang mau dibeli yang apa, apakah printer yang seperti biasa, hanya untuk cetak, atau sekalian kerja. Nah, untuk printer-printer Inktank, untuk saat ini itu harganya semakin terjangkau yang tadi saya bilang, untuk printer saja, seperti ini, Canon Inktank G1010. Nah, ini adalah printer Inktank dari Canon G1010. Dia hanya print aja, bukan print scan copy. Harganya itu mulai dari 1,3 juta. Begitu juga dengan HP Inktank 115 Inktank, ya modelnya seperti ini. Nah, ini juga sama. Dia mulai dari 1,3 jutaan. Nah, selain dari printer Inktank yang 115 ini banyak. Ada juga nanti yang HP 415. Nah, seperti ini HP 415, ini ada wirelessnya, dia bisa print, scan, copy. Begitu juga Canon juga ada G3010. Oke, jadi informasi ini semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang lagi cari printer buat mahasiswa, tentunya sudah lebih mengerti, dan semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan juga biar kita semua tidak salah beli printer. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.